Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk dosen penguji yang telah berhadir pada hari ini, Bu Esther Sena Parita Lakaru, MSI, Pak Dr. Andes Wijoko Lestaryono, SOS MSI, Pak Anyulata Haridison, MSI, Budian SHP MA. Pada pagi hari ini, penulis menyampaikan seminar proposal yang berjudul Implementasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. Masuk pada satu pendahuluan, latar belakang masalah. Aktivitas dalam kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari permasalahan sampah. Sampah masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Berdasarkan dari peraturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, yang dimana dalam pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai program bank sampah yang menjadi salah satu cara membuat sampah ada pengelolaan berkelanjutan. Bahkan TPS yang ada pun juga menjadi salah satu cara agar sampah yang dihasilkan masyarakat dapat ditampung dan membuat sampah agar tidak berserakan. Bahkan banyak kegiatan yang mengatasi permasalahan sampah di Indonesia yang sudah membantu dalam mengatasi permasalahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya dapat membuat turunan dari program bank sampah yang dimana ada keberlanjutan dalam pengelolaan sampah, di mana harapannya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah sampah di Kota Palangkaraya. Program bank sampah sudah mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Malang, Bandung, dan mulai diterapkan di Kota Palangkaraya. Namun nyatanya meskipun sudah ada bank sampah di kota ini, untuk menangani masalah sampah, sikap masyarakat mengenai sampah masih sama saja. Masyarakat masih belum taat dalam membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak sampah yang menumpuk, bahkan sampah juga sering dibakar oleh masyarakat, sehingga udara menjadi tercemar. Dalam mengatasi permasalahan sampah, hendaknya harus ada pendekatan yang lebih inovatif lagi, di mana menumbuhkan pola pikir yang menunjukkan permasalahan sampah tidak lagi menjadi permasalahan yang sepele. Bahkan warga negara asing berkunjung ke negara Indonesia seringkali mengomentari permasalahan sampah yang sering berada di tempat yang seharusnya berada. Dengan pembangunan sumber daya manusia bisa dijadikan garda terdepan dalam penanganan sampah dapat lebih mengefektifkan dalam pengelolaan sampah, sehingga bahkan dalam sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga dapat dipisahkan mulai dari rumah. Dan tentunya ada pengelolaan sampah berkelanjutan sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik perhatiannya dalam pengelolaan sampah dari rumah. Dari wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap Ketua RT 1 RW 8 Kelurahan Makai Kota Palangkaraya, selaku masyarakat yang tinggal di kawasan Pampen Bawah tersebut, bahwa terdapat masalah pengelolaan sampah, yaitu antara lain, permasalahan yang pertama, masih adanya sampah yang menumpuk di bawah rumah masyarakat Pampen Bawah tanpa adanya pengelolaan sebelumnya. Permasalahan kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait program bank sampah dan TPS yang lumayan jauh dari rumah masyarakat, yang membuat masyarakat di sana membuang sampah sembarangan. Dengan adanya hal tersebut, maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam lagi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program pengelolaan sampah dalam ruang lingkup rumah tangga. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pandut. Maka dari itu, peneliti mengambil judul Implementasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia, Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi pengelolaan sampah berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia, Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Yang kedua, apa saja yang menghambat implementasi pengelolaan sampah berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia, Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Tujuan penelitian untuk meneliti dan menjelaskan implementasi pengelolaan sampah berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia, Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Yang kedua, untuk meneliti dan menjelaskan penghambat dari implementasi pengelolaan sampah berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia, Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Manfaat penelitian, manfaat akademik, dan manfaat praktis. Masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Menurut Ripley dan Franklin, implementasi yaitu pertama, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap kebijakan
atau aturan yang berlaku. Yang kedua, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Pengolahan sampah berkelanjutan. Pengolahan sampah berkelanjutan merupakan cara dalam mengatasi permasalahan sampah yang memiliki dampak yang dimana adanya keberlanjutan dalam pengolahannya, serta konsisten dalam menjalankannya. Kegiatan pemanfaatan sampah dari TPS bahkan menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan nilai ekonomis yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari bagi sebagian yang mencari sampah dan dijual hasil dari sampah yang dikumpulkan berdasarkan jenis sampah yang bernilai seperti sampah plastik, kertas, besi, bahkan sampah organik. 3R, reduce, reuse, dan recycle, inilah cara dalam pengolahan sampah berkelanjutan yang hingga saat ini kita terapkan dalam mengatasi permasalahan sampah. Bahkan untuk permasalahan sampah itu sendiri, dari Dinas Lingkungan Hidup memiliki anggaran yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah. Itu berarti seriusnya pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah. TPS yang beroperasi di Kota Palangkaraya juga menjadi cara agar dapat dikelola. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat proses akhir. Pengangkutan sampah dari TPS yang ada di Kelurahan Langkai yang ada di dekat RT 1 RW 8 Kota Palangkaraya diangkut setiap hari dan biasanya para pencari sampah sebelum diangkut menuju ke tempat pembangunan akhir yang ada di Jalan Cilikriwut, kilometer 14, Palangkaraya. Dengan adanya pengolahan sampah berkelanjutan yang terus ditingkatkan dan dikembangkan, mampu mengurangi sampah yang berakhir di TPA, yang dimana sampah yang bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah sudah memiliki aturan daerah yang mengenai penanganan sampah. Peraturan daerah Kota Palangkaraya nomor 1 tahun 2017 tentang pengolahan sampah dan kebersihan sebesar 47,72% dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pengolahan sampah masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya dijumpai masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dikutip dalam sebuah berita menurut Kepala Dinas Bidang Kebersihan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palangkaraya, memperkirakan produksi sampah warga di Kota Palangkaraya ini mencapai 920 meter kubik untuk perharinya, atau sekitar 138.141,50 kg per hari pada tahun 2019. Peningkatan jumlah penduduk serta lajunya angka pertumbuhan ekonomi di Kota Palangkaraya secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan volume sampah di Kota Palangkaraya. Mungkin dari mmnc.kalteng.co.id. Masuk pada kerangka berpikir. Landasan permasalahan, yaitu implementasi pengolahan sampah berkelanjutan dan pembangunan sumber daya manusia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 yang berjudul implementasi pengolahan sampah berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia, studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Indikatornya implementasi kebijakan menurut Presiden Franklin. Pertama, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Indikator capaiannya adalah adanya bangunan TPS dan penyediaan tempat sampah yang memudahkan masyarakat membuang sampah yang ada di sekitar rumah masyarakat. Yang kedua, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Indikator capaiannya adalah lancarnya anggaran dana untuk pengolahan sampah serta berjalannya program bank sampah dan TPS yang beroperasi. Yang ketiga, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Indikator capaiannya adalah peningkatan kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah mulai dari rumah, dan peningkatan jumlah sampah yang dikelola. Lalu ada juga penghambat implementasi. Capaiannya ialah pengolahan sampah berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia. Masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala
Creswell 2008. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang mana proses penelitian dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada narasumber. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif atau menggambarkan sebuah fenomena dan peristiwa pada lingkungan sosial, politik, maupun pemerintahan. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, fenomena-fenomena yang terjadi dan menyajikannya dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di RT 1 RW 8 Purnakai, Kota Palangkaraya. Fokus penelitian yang pertama, implementasi menurut Triple dan Franklin. Yang pertama, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Yang kedua, penghambat dari implementasi pengolahan sampah berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia. Sumber data. Pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan data tersebut. Pesan 2002. Data tersebut didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Data sekunder ini juga merupakan data yang digunakan untuk menunjang dalam penelitian ini. Demi melengkapi sumber data yang pertama, data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa dokumentasi administrasi dan dokumentasi foto, video, dan rekaman suara. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan metode atau cara-cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan yang dilakukan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau suatu kelompok secara langsung. Roswari dan Suwandi 2008. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dua pihak, yaitu wawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancari sebagai pemberi respon atau jawaban mengenai pertanyaan yang telah diajukan. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Catatan penting ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya ilmiah yang sudah berlalu dari seseorang. Melalui metode ini, penelitian menggunakan data dari dokumen yang sudah ada sehingga data yang diperoleh lengkap dan pasti tidak berdasarkan perkiraan. Metode dokumentasi ini digunakan jika peneliti belum mendapat data yang belum didapatkan metode observasi dan metode wawancara. Teknik analisis data terdiri dari 3 kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Itu saja, sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 13 menit.